Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Sangat sukacita kami bisa kembali melayani saudari di dalam podcast ini. Dan sudah bergabung bersama dengan kita, Saudara Henry. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, saudara Ade. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, saudari, saudara kita Henry akan share kepada kita kali ini dengan topik Jangan Jemu Berbuat Baik. Judul ini kita ambil dari satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Saudari, kalau kita lihat di banyak media sosial, kita sering kali menjumpai banyak orang mengatakan kita perlu self-care atau perlu berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita melihat porsi ayat dan juga topik kali ini yang akan kita bahas, berbuat baik ini bukanlah bagi kita tetapi bagi orang lain. Dan sebagai orang Kristen, kita perlu berlatih demikian sebab di dalam Alkitab juga tokoh-tokoh sejarah gereja begitu banyak teladan yang sedemikian. Nah, nanti Saudara Henry akan banyak share kepada kita mengenai pengalaman juga pewahyuan yang ada di dalam firman Tuhan. Silahkan Saudara Henry. Terima kasih saudara Ade Bagus. Saudara-saudari, puji Tuhan atas ayat ini ya. Dalam 2 Tesalonika pasal 3:13 dikatakan, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu berbuat apa yang baik. Saudara-saudari, kita melihat dari ayat ini ya, sebenarnya Paulus juga berbicara mengenai bagaimana nanti kedatangan Tuhan ya, akhir zaman ini. Karena itu di akhir zaman ini kita perlu berlatih untuk berbuat apa yang baik. Nah, berbuat baik kepada orang, membantu orang, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudari, kalau kita mengerjakan hal ini dengan tekun, maka suatu hari pasti ada buahnya. Ya mungkin suatu hari kelak ada orang karena perbuatan baik kita hidup damai dengan semua orang, maka orang mungkin mau percaya Tuhan dan didapatkan oleh Anda. Dan mungkin ada orang juga yang karena perbuatan baik kita, mereka terdorong untuk mengasihi Tuhan. Mungkin mereka menuntut Tuhan, bahkan melayani Tuhan dan terbina oleh Anda. Di dalam Alkitab berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, saudara-saudari, selama masih ada kesempatan, mari kita merebut kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang. Ya, puji Tuhan, khususnya kepada saudara-saudara seiman kita. Di dalam Galatia pasal 6, ayat 9-10. Ya, Paulus mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan, ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, ada satu teladan ya dalam sejarah gereja, yaitu Madam Gayen ya, seorang saudari. Dia sangat mengasihi orang-orang yang miskin ya. Dia sering melayani mereka dengan memberi sedekah kepada mereka. Nah, pada suatu musim dingin ya, ketika di tahun itu panennya gagal, justru adalah kesempatan bagi dia untuk memberikan sedekah. Ya, setiap minggu roti-roti yang ia berikan kepada orang dari rumahnya itu sampai 90 lusin. Itu pun belum terhitung yang diberikan secara pribadi kepada orang yang menderita.
Ya, jumlahnya sangat banyak. Nah, saudara-saudari, Tuhan memberkati Madam Gayan ya, saudari ini. Meskipun dia memberi sedekah begitu banyak, ia tidak rugi. Ya, ia berkata ya, ada satu perkataan dari Madam Gayan ini, dikatakan di dunia ini banyak pengeluaran, kalau bisa digunakan dengan tepat, banyak orang miskin akan mendapat kehangatan. Yang memberi sedekah pun tidak akan kekurangan, karena Allah akan memberikan yang lebih kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Melaluinya Tuhan menolong banyak orang. Ya, kita boleh menahan derita bagi diri sendiri, tetapi terhadap orang lain kita harus murah hati. Ya, orang yang murah hati selalu mengharap orang lain beroleh kebaikan dan menerima rahmat. Terhadap diri sendiri kita boleh berhemat, tetapi terhadap orang lain tidak boleh kikir. Ya, seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga melalui persekutuan singkat ini kita boleh menjadi orang-orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Puji Tuhan. Sangat memberkati sekali, saudari, mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa di dalam Alkitab ada satu firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, mumpung masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Saudari, seperti yang dikatakan Saudara Henry, ternyata perbuatan baik kita kepada orang lain itu kadangkala itu menghasilkan buah. Ya, mungkin melalui perbuatan baik kita kepada mereka, mereka terbantu dan pada akhirnya mereka bisa mengecap kasih Allah melalui perbuatan baik kita. Bahkan seringkali perbuatan baik kita juga mendorong mereka untuk lebih mengasihi Tuhan yang kita kasihi. Amin. Ya, sangat memberkati juga tadi ada kisah atau teladan ya dari saudari kita ya, Madam Gayan. Kiranya juga menjadi satu teladan yang kita bisa perhidupkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa membantu orang adalah satu hal yang sangat sukacita bagi kita. Memang, saudari, ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan ya, ketika kita memberi atau ketika kita berbuat sesuatu, apa yang dilakukan tangan kananmu itu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Tetapi satu hal yang lain juga Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Amin. Nah, kiranya firman ini bisa menjadi satu terang yang baru bagi kita semua. Dan persekutuan yang singkat ini boleh mendorong kita menjadi orang-orang Kristen yang jangan jamu-jamu berbuat baik. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari. Puji Tuhan, Saudara Henry. Amin. Baik, untuk menutup podcast kali ini, mari saudari di dalam kasih, kita satukan hati kita bersama-sama di dalam doa. Saudara Henry akan berdoa bagi kita semua. Amin. Amin. Mari saudari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hayat ilahi, sifat ilahi yang kami terima melalui kelahiran kembali. Oh, hayat ilahi ini, sifat ilahi ini adalah sifat yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus, sungguh perbuatan baik manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Namun Tuhan, kami tidak mau melakukan perbuatan baik menurut diri kami sendiri, tapi menurut hayat dan sifat ilahi Bapa di dalam kami. Sehingga orang lain boleh terbantu, sehingga orang lain juga boleh menerima Kristus, Tuhan Yesus, sebagai juru selamatnya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami cinta kepadamu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.